Oke, kita lanjut ya ke pelaporan semester. Itu juga ada loh di sini ya. Ada. Jadi rajin membaca pasti akan lebih cepat nanti kalian menerimanya. Ya, Ibu share screen-nya untuk format pelaporan semester. Ya. Oke, terlihat dengan jelas nggak? Oke, Ibu ini dulu ya, fullkan. Oke. Ini. Oke. Filenya berbentuk Excel, ya. Jadi kalau laporan NS ini agak sedikit banyak itu di laporan awal, dan untuk laporan semesternya seperti ini, ya. Nah, ini dia. Jadi bentuknya Excel. Di sini kita memantau, ya. Kita tulis ini penerimaan tenaga kesehatan puskesmas terhadap NS tim. Oke. Targetnya diterima baik dong. Tapi pada kenyataannya ini siap-siap mental ya. Kalau enggak berhasil masuk, enggak memberikan kesan baik di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir, jadi ini bisa berubah. Ya. Nah, ini nanti dilampirkan di pelaporan awal. Walaupun ini belum terisi yang ini ya. Jadi yang di 1 bulan pertama itu diisi. Apa isinya? Misalnya, oh diterima baik. Oke, ditulis saja di sini. Nanti laporan semester ditulis lagi keadaannya, pakai laporan yang ada tulisan di 1 bulan. Jadi ketika nanti di laporan akhir, atau 23 bulan ya, nah itu laporan ini juga, format ini juga yang dipakai. Ya. Jadi ini ada kelihatan 5 progres, 5 keadaan, 5 situasi. Paham ya? Nah, juga penerimaan masyarakat terhadap kalian. Targetnya tulis aja. Kemudian rumah tinggal kalian, targetnya ini idealnya, ya. Yang target atau sasarannya di idealnya. Atau dan realitanya di sini, ya. 1 bulan, 6 bulan seperti apa. Kemudian jangan lupa kalian minta uraian tugas. Uraian tugas dari kepala puskesmas. Apalagi kalau dia puskesmas sudah terakreditasi pasti sudah biasa. Akan ada SK untuk kalian, ya. Di sini dilihat perencanaan diisi, targetnya dilakukan dong. Nah, ini juga ini kan targetnya disesuaikan dengan era COVID ini seperti apa di pandemi ini. Nah, kemudian juga RUK-nya ya disusun bersama nggak? Dan sesuai dengan Permenkes 44 tahun 2016 nggak? Oh ya, ini agak ralat ya, Ibu ralat sedikit, yang di pedoman ada salah ketik tulisannya 2015, tapi sebenarnya 2016 ya. Kemudian rukuns, nah rukuns nih yang akan diseminarkan ya, yang sudah jadi ya kemarin, sudah berapa kali pertemuan kan? Nah itu telah disinkronkan nggak dengan rencana usulan kegiatan atau RPK Puskesmas ya, dengan yang ini. Jadi harusnya disinkronkan targetnya. Nah ini kalian tulis nih bagaimana prosesnya. Musrenbang tingkat desa ada enggak? Dan kalian ikut enggak? Dilibatkan enggak? Ya? Oke. Musrenbang tingkat kecamatan kalian dilibatkan enggak? Keterlibatan tim NS dalam perencanaan ya, kalian harusnya terlibat. Tapi kenyataannya bagaimana? Ditulis di sini, ya. Kemudian ini P2 penggerakan pelaksanaan, kan udah menerima
manajemen puskesmas ya. Oke, pasti paham. Nah, lihat promkesnya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini ditulis targetnya, KIA-nya. Ini ya ditulis saja, ini disingkat sebenarnya ya, di form ini disingkat. Tapi realnya nanti kalian tulis seperti ini di promkes. Demikian juga Kesling Gizi P2P. Ini kan ya, tulis UKM esensial. Nah, nanti kalian keterlibatannya diceritakan di sini. Dilibatkan atau enggak? Nah, di yang laporan awal ini karena akan dilampirkan, mungkin belum, tulis aja belum. Ya. Nah, kemudian ini yang di P3, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, penilaian kinerja puskesmas, nah kalian harus belajar ya. Penilaian kinerja puskesmas itu seperti apa bikinnya. Ini ada verifikasi targetnya dari Dinkes dan bernilai baik dong. Nah, di 1 bulan lihat nilainya apa. Ini kan baseline data. Nanti kita bisa lihat di 2 tahun setelah NS ada di puskesmas berubah nggak? Menjadi lebih baik nggak? Nah, ini yang akan dilihat nih, anggaran berbasis kinerja. Sudah mahal-mahal menciptakan NS, perbaikannya ini nggak, nendang nggak gitu ya. Oke, kalau nggak nendang ya mungkin ya dihapus aja NS-nya. Kemudian monitor terpadu lintas sektor dari Dinas Kesehatan. Ini ada nggak? Dari Dinas tuh kalau supervisi terkotak-kotak atau enggak? Gizi, sama gizi aja atau semuanya diterpadukan ya. Kemudian feedbacknya ada nggak dari Dinas Kesehatan, diceritakan aja. Kalau nggak ada, tulis tidak ada data, tidak ada data, tidak ada data. Kemudian sistem informasi puskesmas ya, ada nggak tenaga khususnya, sarananya ada nggak, pencatatannya ada nggak, kemudian dipahami atau diceritakan aja ya. Kalian terlibat atau enggak, tulis nih di sini ya. Ini Ibu belum tulis. Tulis saja tidak terlibat, tidak dilibatkan. Tapi harusnya targetnya dilibatkan. Jadi kalian harus ada usaha ini sampai dilibatkan. Ya. Kemudian SPM. Bukan indikatornya yang dilaporkan, itu indikator dilaporkan itu kegiatan rutin puskesmas. Itu laporan rutin kalian. Tetapi yang dilaporkan di sini karena ini tujuannya melihat kinerja puskesmas yang ada NS timnya, ya, termasuk kinerja kalian yang mungkin tidak bisa dapat dipisahkan begitu mudah, ya, kalau dikerjakan secara tim. Dan memang harus dikerjakan secara tim karena kalian agent of change, bukan kerja sendiri-sendiri, ya, tidak kerja sendiri-sendiri. Kalian harus bisa mendapatkan yang positif dan memberikan yang positif. Jadi ketika kalian pulang nanti sudah tidak ada masalah harapannya. Puskesmas tetap dapat berjalan. Oke. Nah ini, jadi SPM itu dilaporkan nggak lengkap dan tepat waktu, ya? Kemudian intersektor tahu nggak? Kemudian feedbacknya ada nggak dari dinas? Nanti ditulis, ya. Kemudian PIS-PK. Kalian udah belajar juga kan kemarin PIS-PK? Nah, kalau udah dilaksanakan, ditulis di sini keadaannya. Pendataannya sudah total nggak? Total semua penduduk di wilayah kerja nggak? Nah, yang penting kan PIS-PK itu intervensinya. Ya, masuk nggak di dalam rencana usulan kegiatan, dalam rencana pelaksanaan kegiatan. Ya, dilakukan evaluasi dan kalian terlibat nggak? Dan targetnya nilai IKS, indeks keluarga sehatnya, di atas 0,8. Nah, ini diceritakan, ya. Ini sayang sekali kalau kalian tidak bisa memperlihatkan ini. Tolong ini pendekatannya harus baik dengan kepala puskesmas. Harus di awal, kalian harus sosialisasikan ini. Pak, Bu, kami harus melaporkan ini loh, nanti. Jadi jangan dibuat dulu, udah kesusahan, baru minta tanda tangan. Nah, ya. Nah, dana BOK. BOK itu bantuan operasional kesehatan. Ada enggak? Ya. Kemudian kontribusi dana desa dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja ada enggak? Menunjang program prioritas enggak? Ditulis nih keadaannya. Hubungan lintas sektor kecamatan ada enggak? Lintas sektor desa ada enggak? Nah, kemudian pembinaan dari Dinkes Kabupaten ada enggak? Inovasi
Nah, ini harus ya targetnya melibatkan nakes puskesmas, enggak inovasi sendiri-sendiri, enggak. Ya, dana 250 juta dari dak non fisik itu diberikan bukan untuk NS Tim loh ya, bukan untuk kalian, tapi untuk puskesmas yang ada NS Tim. Kemudian dikelola, dimanage ya dengan baik ya langkah-langkah manajemen puskesmas. Jadi masuk di rencana usulan kegiatan. Nanti kalau sudah oke masuk menjadi RPK, rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, ini akreditasi puskesmas. Pendampingan dinkesnya ada enggak? Ya. Penyusunan standar pelaksanaan operasional ada enggak? Ya, ini yang akreditasi kalian juga kan belajar. Implementasinya seperti apa? Ditulis nih. Ya, kalau 1 bulan kalian belum dapat, ya karena petugasnya nggak mau kasih atau apa ya. Nah, ini tulis saja dulu, belum ada data. Ya, self-assessment dilaksanakan enggak? Survei sudah dilaksanakan? Penerimaan rekomendasi hasil survei. Nah, kalian harus tahu nih, rekomendasi hasil survei itu isinya PR-PR yang harus dilakukan puskesmas setelah survei. Itu banyak untuk penyempurnaan, untuk bisa naik tingkat, untuk bisa grade-nya lebih baik. Nah, status akreditasi targetnya paripurna dong, ya. Oke, dan lain-lain yang dianggap penting sesuai dengan kesepakatan daerah. Jadi ini yang masih bisa ditambah. Tolong sosialisasikan format pelaporan ini, ya. Karena ini harus ditandatangani kepala puskesmas. Tolong juga sertakan foto-foto pendukungnya. Jadi kalau nanti diperiksa oleh BPK, oleh Itjen, oleh pemeriksa-pemeriksa atau oleh LSM, ya kita bisa memperlihatkan kalau kalian itu berguna. Kalau puskesmas yang ada NS timnya, ada NS individunya itu memang membaik, ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas? Kalau ada, nanti kita chatting ya, diskusi di ruang diskusi kita juga. Oke, kita akan lanjut ke pelaporan akhir. Oke, siap?